Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, dan tak lupa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai berakhlakul karimah, di mana kita sebagai seorang manusia dan umat Nabi Muhammad haruslah memberikan akhlak yang baik kepada setiap orang, tidak hanya kepada orang muslim tapi juga pada non muslim. Kita ketahui banyak sekali mengenai akhlak ini. Kita haruslah menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, di mana kita itu dalam melihat orang lain janganlah hanya melihat keburukannya dalam covernya, karena itu akan mengakibatkan penyakit hati. Dan kita juga janganlah mempunyai sifat dengki ataupun hasud, di mana dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama taqulun nar al hatab, akhrajahu Abu Dawud. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini menjelaskan, berhati-hatilah dari sifat dengki, sebab sesungguhnya dengki itu memakan pahala kebaikan sebagai amalan, sebagaimana api memakan kayu. Jadi kita sebagai seorang muslim janganlah mempunyai sifat iri ataupun dengki, hasud kepada teman ataupun orang lain di sekitar kita. Kita banyak-banyakin untuk mempunyai sifat yang baik, yaitu husnudzon, harus berprasangka baik kepada teman-teman atau orang di sekitar kita. Dimana kalau kita melihat Rasul diutus Allah untuk menjalankan dakwah di dunia ini, yaitu innamal bu'itsu liutamim sholihul akhlak, yaitu sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Salah satu kunci untuk mempunyai akhlak yang luhur itu adalah hati yang mulia, yaitu dengan diraih dengan hati yang ikhlas, dengan mempunyai sifat yang baik, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah menarik dari seorang itu mengenai bagaimana beliau ini menghindari yaitu perbuatan maksiat, yaitu seperti kalau ingin melakukan sebuah perbuatan maksiat, beliau ini menyalakan koreknya dan diarahkan kepada telapak tangannya seperti ini. Jadi dengan begitu beliau itu seperti merasakan panasnya api. Dan kalau begitu beliau kan dari panasnya api itu seperti merasakan panasnya api di neraka. Itu sebagai sebagai salah satu cara beliau untuk menghindari dari perbuatan tercela, yaitu salah satunya itu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini banyak sekali. Dari yang pertama tadi saya sebut, yaitu dengki. Itu juga satu perbuatan yang tercela. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang biasa ini bisa mengerem seperti apa yang dilakukan oleh beliau dengan mencoba berbagai cara untuk menghilangkan perilaku yang tercela tersebut? Kalau kita mengakui dan mencintai Nabi, pasti kita harus taat pada Nabi, yaitu seperti dalam sebuah ayat ati Allah ati Rasul, yaitu bagaimana kita harus taat pada Allah dan kita taat pada Rasul, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita di sini sebagai santri
pasti juga diajarkan bagaimana akhlak-akhlak yang baik. Seperti bagaimana kita tawadhu, di mana tawadhu kepada guru kita, menghargainya bagaimana kita tidak seludrung dengan apabila kita di hadapan para guru kita punya akhlak. Terus dengan teman-teman di kamar maupun dengan tetangga kamar, itu kita punya akhlak yang baik. Apabila kita punya kelebihan makanan seperti itu, kita juga berikan makanan. Dan jangan pula kita menggunjing teman kita ataupun teman tetangga kita seperti itu. Dimana ada sebuah hadis, innama min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamati ahsanikum akhlaqon. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat di tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, di mana dalam hadis ini kita dapat mengambil sebuah hikmah, adalah seseorang yang akan menjadi nanti akan di sebelah Rasul dan mendapatkan syafaat dari Rasul adalah orang yang punya akhlak yang baik. Jadi perbaiki akhlak kita semua, dan jangan kita merasa yang paling baik, jangan kita merasa yang paling pintar, tapi teruslah belajar dan jangan merasa yang paling tinggi, jangan sombong atau takabur. Hal ini yaitu sebagai, kan kita sebagai mukmin dalam sebuah hadis itu pernah ada itu akmal mukminin imanan ahsanum khuluqan. Dari hadis ini kan kita seorang yang mukmin dan beriman itu adalah orang yang punya amal-amal yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Dan kita sebagai santri haruslah mampu memberikan contoh kepada lingkungan sekitar kita, teman sekitar kita, keluarga kita, dengan memberikan contoh mengenai perbuatan baik, yaitu akhlakul karimah. Dengan orang tua juga kita harus birrul walidain, dengan guru kita, dengan teman sebaya kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari